Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Arori dengan NIM 26040120120022 dari kelas Ilmu Kelautan A. Di video kali ini, saya akan melakukan responsi untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Untuk praktikum dari SIG sendiri, ini terdiri dari 4 modul. Yang pertama, pengenalan penginderaan jauh. Yang kedua, registrasi digitasi dan klip. Yang ketiga, interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan SST atau suhu permukaan laut. Dan yang terakhir atau keempat, batimetri dan kartografi digital. Untuk modul yang pertama, pengenalan penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau indera merupakan ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Maksud dari alat dari pengertian lihat tadi itu adalah sensor. Kemudian ada juga sentinel. Sentinel terdiri dari beberapa macam, yaitu sentinel A dan sentinel 1 dan sentinel 2. Namun pada praktikum ini kita menggunakan sentinel 2A, yang merupakan salah satu citra dari sensor non-fotografi yang banyak digunakan. Untuk manfaatnya sendiri biasa digunakan untuk monitoring tutupan lahan, pengamatan wilayah perairan seperti danau, waduk, monitoring hutan, pantai, hasil pertanian, karbon, serta analisa klorofil. Kemudian ada juga composite band. Composite band merupakan penggabungan 2 atau lebih band untuk menghasilkan visual tertentu. Composite band juga digunakan untuk melihat karakteristik dari permukaan daerah atau wilayah dengan format RGB, red, green, dan blue. Kemudian ada juga aplikasi Google Earth Pro, yang merupakan aplikasi geospasial yang memperlihatkan permukaan bumi secara virtual. Aplikasi ini memiliki kelebihan diantaranya proses pengolah tidak memakan waktu yang lama, dapat diunduh secara gratis melalui internet, data yang disajikan secara temporal, resolusi spasial dan akurasi yang tinggi, serta penyajian data spasial yang jelas. Nah, untuk citra satelit Google Earth sendiri merupakan gambar hasil penginderaan yang didapatkan memakai satelit yang mengorbit di luar angkasa. Objek-objek yang berada di permukaan bumi diamati menggunakan satelit yang disesuaikan dengan informasi tutupan lahan yang dibutuhkan pada banyak bidang aplikasi. Kemudian, berikut merupakan dua hasil olah data dari citra Sentinel 2A dan citra Google Earth Pro, di mana keduanya memiliki perbedaan yang dapat dilihat dari hasil warna keduanya. Untuk citra Sentinel sendiri, untuk objek terkecil dari lapangan dapat terekam jelas dalam citra sehingga resolusi spasial yang digunakan lebih baik daripada citra Google Earth Pro. Kemudian kegunaan penginderaan jauh dapat digunakan pada berbagai bidang, namun untuk kali ini kita membahas mengenai bidang kelautan. Yang pertama, untuk meneliti penutupan terumbu karang dalam suatu perairan, kemudian untuk mengetahui penyebaran vegetasi mangrove dalam suatu kawasan hutan mangrove, yang terakhir untuk mengetahui bentuk dan topografi pantai. Untuk modul yang kedua, registrasi, digitasi, dan klip. Untuk awalnya, peta merupakan gambaran dari permukaan bumi, baik hanya sebagian maupun keseluruhan yang diproyeksikan pada sebuah bidang datar berdasarkan ketentuan skala. Penggambaran bidang lengkung pada dasarnya tidak dapat langsung dibentangkan ke dalam bidang datar tanpa terjadi suatu distorsi. Oleh karena itu, proyeksi peta dilakukan untuk mengurangi tingkat distorsi, perubahan, atau penyimpangan. Yang pertama adalah registrasi. Registrasi peta sendiri merupakan proses dari transformasi koordinat yang semula datanya belum memiliki koordinat dan masih terdapat kesalahan geometrik menjadi citra dengan koordinat yang baik dan benar. Tujuannya untuk menggambarkan koordinat peta hasil scan atau image hasil citra satelit agar sesuai dengan koordinat peta yang sebenarnya. Untuk yang di tengah merupakan gambar dari registrasi peta. Kemudian ada digitasi. Digitasi merupakan proses konversi data analog meliputi objek-objek yang ada dalam peta ke dalam format digital. Tujuannya untuk menggambarkan kondisi bumi ke dalam sebuah bidang datar dalam komputer
Yang di tengah merupakan hasil olah data digitasi, di mana digitasi yang digunakan adalah digitasi titik, polyline, dan polygon. Kemudian ada clip. Clip atau biasa dikenal dengan istilah memotong merupakan salah satu tool dalam ArcGIS yang berfungsi untuk menghasilkan peta yang fokus pada wilayah tersebut. Tujuannya sendiri untuk memperoleh informasi dengan luasan yang lebih kecil yang diambil dari peta dengan cakupan daerah yang luas untuk mempermudah pengamatan. Untuk yang di tengah merupakan gambar dari clip dari ArcGIS. Kemudian modul yang ketiga, interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan suhu permukaan laut. Interpolasi sendiri merupakan proses mengisi kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sebaran yang kontinu. Biasanya metode yang digunakan dikenal terdiri dari 4, yaitu spline, IDW, kriging, dan natural dashboard. Pada praktikum kali ini kita menggunakan metode kriging, di mana biasanya metode ini digunakan untuk membuat peta kontur. Adapun kelebihan dari metode ini yaitu penggunaan optimalisasi secara statistik dan juga penanganan error dan ketidakpastian kontur. Kemudian, salah satu parameter yang menentukan kesuburan suatu perairan ialah klorofil A dan SST atau suhu permukaan laut. Tinggi rendahnya kandungan klorofil A dipengaruhi oleh faktor hidrologi perairan seperti suhu, salinitas, pH, DO, arus, nitrat, dan fosfat. Kemudian untuk perubahan SST akan mempengaruhi metabolisme, reproduksi, distribusi ikan di laut. Untuk olah datanya sendiri, kita menggunakan aplikasi atau software SIDAS untuk melihat sebaran secara spasial. Kemudian berikut merupakan hasil dari olah data klorofil A dan SST. Untuk modul yang terakhir, modul keempat merupakan batimetri dan kartografi digital. Peta batimetri merupakan peta yang menggambarkan kedalaman laut dan disajikan menggunakan kontur kedalaman. Data batimetri diperoleh dengan menggunakan survei batimetri. Survei ini merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui nilai kedalaman dari dasar laut. Sementara itu, kartografi sendiri merupakan ilmu dan teknik pembuatan peta, di mana prosesnya merupakan proses grafis sampai sebuah gambar menjadi peta yang terlihat informatif. Maksudnya ini terdiri dari dilengkapi dengan informasi-informasi seperti judul, koordinat, dan lain sebagainya. Kemudian bahan kartografi sendiri merupakan semua bahan secara keseluruhan atau sebagian yang menggambarkan bumi atau benda angkasa dalam semua skala termasuk peta dan gambar rencana dalam 2 dan 3 dimensi. Berikut merupakan hasil peta batimetri dan hasil kartografi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.